Jadi saya ingatkan sekali lagi, siapapun kita ini nggak berhak sama sekali memaksakan atau melarang. Sekali lagi saya ingatkan, memaksa atau melarang. Kita tidak berhak seseorang untuk menggunakan atribut agama tertentu. Asalkan ini tidak menyalahi aturan, asalkan sesuai dengan prinsip keseragaman, nggak masalah. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari gerakan intoleransi yang semakin marak di dunia pendidikan kita. Miris sebetulnya kita melihatnya. Sekarang coba kita lihat di DKI Jakarta aja. Di SMP Negeri di Pejaten, Jakarta Timur, dan juga ada satu SD di Tambora dan satu SMP Negeri di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mereka sama-sama memaksakan siswinya menggunakan jilbab. Ini sudah beredar beberapa hari yang lalu, bahkan mungkin semingguan yang lalu berita ini sudah beredar. Dan ini miris menurut saya. Kenapa? Karena sang guru ini menegurnya siswi ini di depan kelas, di depan teman-teman mereka, kemudian menanyakan, kapan kamu pakai jilbab? Kenapa kamu nggak pakai jilbab? Nah, ini kan kalau ini terjadi secara terus-menerus, otomatis si siswi ini juga tertekan dong, ya kan? Dia akan merasa diintimidasi, kemudian juga merasa teman-temannya akan membuli dia, akan membenci dia, mengucilkan dia. Padahal dalam hati kecilnya, oke, saya akan pakai jilbab, tapi bukan sekarang. Mungkin seperti itu. Nah, yang menjadi lebih miris lagi sekarang, Dinas Pendidikan di kota, kemudian juga pemerintah kota ini membantah bahwa terjadi pemaksaan. Bahkan pemerintah kota ini membela Dinas Pendidikan. Mereka mengatakan ini hanya bertanya kepada siswinya, kapan pakai jilbab? Kenapa pakai jilbab? Nah, yang jadi permasalahan kan pertanyaan ini diulang-ulang secara terus-menerus hampir setiap hari. Karena sang guru ini mengajar di kelas siswi ini seminggu 2 kali. Dan setiap kali itu pula dia selalu menanyakan secara berulang-ulang di hadapan teman-temannya. Sehingga si siswi ini merasa nggak nyaman. Dia tertekan, trauma, dan lain sebagainya. Ini yang akhirnya mengakibatkan, menimbulkan bahwa ini adalah pemaksaan. Padahal tidak ada seorang pun yang berhak untuk memaksakan pakaian tertentu kepada orang yang lainnya. Nah, ini ada cerita satu lagi yang baru-baru juga terjadi di salah satu SMA di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Dan ini sudah jelas terekam CCTV di sana, dilakukan oleh salah satu guru bimbingan konseling. Tapi pihak kepala sekolah ngeles. Mereka bilang ini hanyalah tutorial. Tutorial kok memaksa. CCTV-nya sudah ada. Bahkan dari pihak Kementerian Pendidikan juga sudah menyatakan ada di sana pemaksaan. Pemaksaan ini tidak harus berupa tindakan fisik. Tidak harus memaksakan memakaikan begini, bukan. Tapi secara verbal, kemudian secara psikis ini juga terjadi pemaksaan sampai akhirnya si siswi ini depresi. Padahal sebetulnya dia ini anaknya muslim, ibunya juga pakai jilbab. Tapi karena anaknya memang belum siap untuk memakai jilbab, ya kenapa harus dipaksa? Kenapa harus dikucilkan? Kenapa harus dipersekusi? Bahkan ada intimidasi. Bahkan di beberapa daerah, di beberapa wilayah, anak-anak yang tidak memakai jilbab ini ditakut-takuti dengan akan dijilat api neraka, dikatain kafir, dan lain sebagainya. Kan kasihan. Cuman hanya gara-gara masalah pakaian.
Coba bayangkan, bagaimana psikologi seorang anak, apalagi anak-anak di bawah umur seperti ini. Nah, yang lebih lucu lagi, tindakan dari guru yang ada di Bantul ini, di Banguntapan ini, didukung oleh segerombol orang pengasong agama yang mengatasnamakan Front Jihad Islam. Wah, ngeri ya namanya ya. Mereka datang ke sekolah seolah-olah mau memberi dukungan kepada pihak sekolah yang memaksakan pemakaian jilbab kepada salah satu siswinya. Nah, ini ormas macam apa lagi? Jangan-jangan ini bekas-bekas FPI dulu juga yang memang suka dengan kegiatan intoleransi dan menunggangi ini seolah-olah bela agama, bela Rasulullah, bela Islam dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya ada maksud tertentu, ada maksud terselubung dan kita sudah tahu semuanya. Lalu ada lagi terjadi. Kali ini bukan memaksakan memakai jilbab, tapi melarang siswi memakai jilbab. Ini terjadi di salah satu sekolah dasar di Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Ada seorang siswi, kelas 6 SD, memakai jilbab ke sekolah, dipanggil kepala sekolahnya yang baru menjabat selama 6 bulan. Mengatakan bahwa mulai besok jangan memakai jilbab lagi, karena kita butuh keseragaman di sini. Nah, ini apa lagi? Sebetulnya niatnya baik, tapi penerapannya, persepsinya yang salah. Keseragaman dalam hal seragam kan sudah betul. Udah pakai baju putih, kemudian bawahan untuk wanita siswi ini pakai rok merah, untuk yang siswa ini pakai celana merah, ada yang panjang, ada yang pendek. Kan bebas, yang penting kan warnanya seragam, kemudian juga nggak melanggar aturan. Nah, kalau seorang siswi ini memakai jilbab, kenapa harus dilarang? Justru malah bagus dong, dari kecil dia sudah terbiasa memakai jilbab. Ini malah dilarang. Yang penting sesuai, yang penting tidak bertentangan dengan prinsip keseragaman ini. Misalkan, kalau dia pakai baju putih, jilbabnya putih juga. Kan bagus, serasi dilihatnya. Kalau lagi pakai baju pramuka, jilbabnya warnanya coklat muda juga, serasi. Kalau misalkan lagi olahraga, jilbabnya juga warnanya menyesuaikan dengan warna baju olahraganya. Jangan kalau misalkan pakai seragam putih, kemudian jilbabnya hitam, pakai cadar lagi. Serem ya. Ada, seperti itu ada, tapi yang ini enggak. Cuman dilarang. Nah, sekarang kalau mengatakan prinsip-prinsip keseragaman, jilbab ini kan juga enggak menyalahi. Jadi saya ingatkan sekali lagi, siapapun kita ini enggak berhak sama sekali memaksakan atau melarang. Sekali lagi saya ingatkan, memaksa atau melarang. Kita tidak berhak seseorang untuk menggunakan atribut agama tertentu. Asalkan ini tidak menyalahi aturan, asalkan sesuai dengan prinsip keseragaman, nggak masalah. Nah, saya jadi teringat nih, sebuah kisah yang menimpa saya dan juga istri saya dulu. Saya muslim, istri saya berhijab. Dulu, istri saya belum berjilbab. Nah, ini ceritanya terjadi istri saya ketika ngobrol dengan ayahnya, mertua saya. Pada waktu itu istri saya belum berjilbab. Mereka sedang nonton TV, kemudian melihat tayangan di televisi. Banyak, sudah mulai awal-awal tahun 2000-an dulu. Sudah mulai banyak yang berjilbab di TV, di acara TV dan lain sebagainya. Mertua saya sama sekali tidak pernah memaksakan anaknya, kamu harus berjilbab, kamu harus sholat. Nggak pernah. Apa yang dilakukan? Untuk urusan sholat, mertua saya selalu bilang, kalau kamu mau jadi orang Islam, ya harus sholat. Kalau kamu mau jadi orang Kristen, ya ke gereja. Dan lain sebagainya. Itu kewajiban. Nah, untuk masalah jilbab, mertua saya bilang begini, coba lihat orang-orang ini pakai jilbab. Kayaknya sekarang udah jadi tren ya. Bagus loh, lihat. Semakin cantik, wajahnya semakin bersinar. Dan kayaknya ini nanti di tahun-tahun ke depan akan menjadi tren jilbab ini. Bagus kayaknya kalau pakai jilbab.
Itu yang dikatakan oleh mertua saya kepada istri saya. Dan akhirnya sampai sekarang karena ucapan dari ayahnya itu, istri saya sampai detik ini pakai jilbab. Ayahnya tidak pernah memaksa, apalagi saya sama sekali nggak pernah memaksa. Mau pakai jilbab silakan, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting sopan, tertutup, rapi, selesai. Nah, bibit-bibit intoleransi yang semacam itu, pemaksaan yang semacam itu, nggak akan pernah bisa menghasilkan apapun. Hanya akan menimbulkan kebencian, depresi, kemudian permusuhan, perpecahan, dan lain sebagainya. Dan itu yang diterapkan oleh Taliban, kelompok-kelompok garis keras yang ada di Timur Tengah, dan ini akan diterapkan di Indonesia. Nggak bisa, masih. Ini Indonesia. Nggak akan terjadi seperti itu. Nah, berbicara masalah intoleransi lagi, ini juga ada kabar baru ini ya, sekitar 2 atau 3 hari yang lalu. Seorang oknum guru di SMA Negeri 58 Jakarta mengajak siswinya untuk tidak memilih calon ketua OSIS yang non-Islam. Ini ada bukti chatnya ditampilkan di samping ini. Mungkin bisa dibaca sendiri. Jadi seorang guru ini menginstruksikan di grup WhatsApp namanya Rohis, grup Rohis 58. Dia mengirim pesan di sana, hati-hati dengan calon nomor 1 dan nomor 2. Karena mereka non-Islam. Kita sebagai mayoritas harus punya pemimpin yang seakidah. Ini pemilihan ketua OSIS, Mas. Kenapa kok harus seakidah? Apa hubungannya? Iya, kalau Anda memilih imam sholat, ini memilih ketua OSIS. Apa hubungannya sama akidah, coba? Ya memang, pada akhirnya si guru ini dimutasi. Kemudian yang terpilih akhirnya juga siswa yang non-muslim, yang menang menjadi ketua OSIS. Tapi caranya dia ini memprovokasi murid-muridnya seolah-olah kalau kita ini Islam harus dipimpin dengan pemimpin yang Islam. Ini kan mengadopsi politik identitas yang dilakukan pada saat Pilkada DKI tahun 2017 lalu. Untung aja ini nggak sampai merembet kemana-mana. Misalkan yang memilih calon OSIS non-Islam, jenazahnya nggak disolatin, kemudian dicap kafir dan lain sebagainya. Itu nggak sampai terjadi. Cuman yang disesalkan di sini, si oknum guru ini disanksi hanya dimutasi. Kenapa saya sayangkan? Karena ada kemungkinan kalau misalkan dia dimutasi ke tempat lain, dia menyebarkan ideologinya ini di tempat lain itu. Ada kemungkinan itu. Kalau dia tidak disadarkan, kalau dia tidak diberikan penjelasan atau pengarahan yang lebih mendalam, atau minimal dinonaktifkanlah dulu, dibina dulu. Bagaimana diajari cara beragama, bukan cara beragama, cara bertuhan yang benar. Karena dia beragama tapi tidak bertuhan menurut saya. Nah, ini mungkin yang menjadi PR bagi kita semua, khususnya dari Kementerian Pendidikan, dari Kementerian Dalam Negeri, Menpan RB, lagi-lagi karena ini menyangkut sekolah negeri. Tentunya tenaga pendidik yang mereka merupakan ASN. Mari kita sama-sama menjaga toleransi, menjaga kerukunan antar umat beragama. Jangan sampai ada satu pihak pun yang melarang atau memaksa seseorang menggunakan atribut agama tertentu, terutama di sekolah negeri. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita seruput kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia.